Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Dimas Diskusi Humas Live or Podcast. Di kita udah lama nih nggak ketemu. Jadi ya kurang lebih sudah 3 bulan lebih kita nggak ketemu karena suatu hal yaitu sosmed saya dihack. Jadi dari bulan April sampai dengan saat ini saya terpaksa memvakumkan dulu Dimas Diskusi Humas. Gitu. Ngomong-ngomong kedengaran gak suara saya ya? Sepertinya sih kedengaran. Oke, kita sudah masuk episode 5. Jadi gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya dulur-dulur gua masih di kondisi pandemi seperti saat ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kita harus selalu optimis, kita selalu diberikan kesehatan gitu. Wah, sudah banyak teman-teman saya yang masuk. Ada yang calon narasumber cuma nggak jadi-jadi karena keburu vakum. Kang Dudul Joni alias Kang Aldo, nanti ya bos. Oke, saya mau undang dulu narasumbernya hari ini. Ini setelah jadi kita narasumber kemarin cowok semua. Nah, sekarang memulai kembali episode Dimas Diskusi Humas. Kali ini narasumbernya adalah wanita. Jadi kemarin sudah banyak yang nanya-nanya siapa. Nah, nanti kita perkenalkan. Saya mau invite dulu yang bersangkutan. Jadi Dimas ini Diskusi Humas, channel yang mendiskusikan seputar hubungan masyarakat atau PR. Ah, ini dia sudah muncul. Baru saya Halo ngomong-ngomong. Halo, Mas, Dina. Malam. ini ada sapaannya nggak Mas? Kayak Sobat Dimas gitu-gitu ada nggak? Dulur. Tahu dulur kan, kamu Oh ngerti kan? dulur, Dulur kan? Ngerti ngerti kan? ngerti ngerti dulur, Nah, ngerti kamu ngerti. walaupun kamu orang Medan, tapi kamu sudah di Bogor kan, udah lama kan? Iya, udah lama di Bogor. Nah, jadi panggilannya dulur-dulur gitu, biar Oke, lebih dulur-dulur. lebih lebih akrab lah. Ya, halo dulur-dulur gitu. Tuh loh, sekarang sapaannya beda. Kalau yang kemarin narasumbernya cowok semua, nah sekarang cewek, jadi beda tuh. Dulur-dulurnya tuh ngomongnya enak gitu. Oh iya. Gimana Dum? Apa kabar nih? Baik Mas, baik baik. Mas apa kabar nih? Kabar baik juga, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi Bogor, sekarang di Bogor apa di Medan? Di Medan Mas, karena Oh, di Medan. online jadi balik ke Medan. Jadi pulang kampung ya. Oke, di Bogor lagi Iya. hujan. Jadi daripada ngeliatin hujan, mending kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Nah, gitu kan, Dum. Nah, jadi Iya, benar. dulur-dulur nih. Kita hari ini kebetulan saya perkenalkan dulu nih. Narasumbernya adalah Dumina Karina Sembiring. Betul nggak nama lengkapnya itu? Benar, benar. Dumina Benar Karina ya? Sembiring, benar, benar. Iya, benar, Mas. Wah. Nah, Dumina ini masih mahasiswi. Dia Mm-mm. kuliah komunikasi di IPB. Tuh, Ya, IPB. begitu ya? Di IPB. Iya, Mas. Itu. Jadi kalau saya memang nggak kuliah komunikasi, makanya mau ngobrol-ngobrol biar tahu gimana sih seluk-beluk kuliah komunikasi gitu. Apalagi ini dari kalangan milenial gitu. Sama, saya Mm-mm. juga milenial karena memang yang lahir tahun 1980 sampai 2000 itu disebutnya milenial. Maaf, jangan ada yang Iya. protes. Ya, saya masih masuk milenial. Sorry, kalau yang masuk kolonial nggak usah protes ya. Aduh, teman saya tuh Sembiring. Sembiring ini Bang, Ujo Sembiring. Ini Sembiring Bang, ku beri Bang. Eh, Saudara-saudara menjual-jual, aja. Mas. Menjual. Tuh, Bang, ku beri Bang ini Bang Sembiring Bang. Tenang Bang. Jadi, satu kerjaannya, Mas, sama Bang Uju ini. Teman kuliah di Oh, Bandung. teman Bang Ujo, kuliah. Ya, iya. ya, ya. Bang Uju. Bang Ujo. Namanya Yohanes Oke. Sembiring, nama lengkapnya. Oh, Gitu. Yohanes. Bang Yohanes. Oke. Iya. Nah, jadi kita mau bahas nih bagaimana humas di mata milenials nih. Saya langsung tanya Mm-mm. ke Dumina yang memang kuliahnya komunikasi gitu ya. Komunikasi. Nah, Mm-mm. sebenarnya kan gini di milenials itu gini unik ya. Jadi saya Mm-mm. selama bekerja gitu ya, kalau pas ketemu milenials nih memang ada berbeda apa ya pandangan lah ya kadang-kadang, tapi Mm-mm. dalam arti positif ya gitu ya.
Ya. Jadi seringkali teman-teman milenials ini punya ide-ide yang memang ide-ide yang berbeda gitu, nggak mainstream lah Hmm. gitu, nggak mainstream Iya. ide-idenya gitu. Out of the Nah, box lah ya istilahnya. out of the box, betul sekali. Mm-mm. Nah, out of the box, teman-teman milenials ini, lalu juga teman-teman milenials ini, walaupun memang lebih open minded ya, lebih open minded dalam segala hal. Nah, itulah mungkin yang bisa kita bilang itu kelebihannya teman-teman milenials gitu ya. Gitu. Nah, Hmm. Dumina sebagai ya perwakilan milenials nih, gimana sih melihatnya sebetulnya gitu dari sisi komunikasi gitu, teman-teman milenials setuju nggak sih seperti itu gitu, bahwa teman-teman milenials itu lebih open minded, lebih out of the box, lebih lebih kadang-kadang lebih percaya diri gitu ya, lebih percaya diri, terusnya juga lebih berani mengutarakan sesuatu. Setuju nggak menurut Dumi? Setuju, setuju. Hmm. Nah, Setuju, Mas. kamu sendiri gimana nih? Apa namanya di kuliah boleh ceritain nggak sih gitu? Jadi kamu kuliah di IPB jurusan komunikasi atau gimana? Jelas ya? Oh, Silakan. jadi kalau di IPB itu, apalagi di Hmm. vokasinya itu sebenarnya kalau misalnya di S1 kan biasa ada penjurusan ya, Mas. Hmm. Hmm. Biasa ada penjurusan kan. Tapi kalau di D3 itu kita belajar semuanya gitu. Jadi belajar tentang humas juga, belajar tentang editing, terus teknik Hmm. wawancara, terus Hmm. radio. Jadi kita belajar semuanya. Itu karena emang D3 udah disiapin buat kerja, jadi lebih banyak prakteknya gitu. Jadi bedanya sama S1 itu sih, nggak ada penjurusan gitu kalau di vokasi IPB sendiri. Oh, lebih 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 menyeluruh gitu ya. Jadi malah Mm-mm. mempelajari semuanya gitu ya. Iya, malah mempelajari semuanya gitu. Jadi kita banyak prakteknya gitu lah Mas, karena kan emang D3 emang kayak gitu kan, emang lebih banyak praktek daripada teori. Hmm. Tapi S1-nya ada di IPB. Ada S1-nya, tapi S1-nya itu lebih ke sosialisasi masyarakat gitu. Jadi namanya komunikasi pengembangan masyarakat gitu. Kalau jurusan komunikasi S1-nya. Kalau itu lebih ke penyuluhan, lebih belajar tentang IPA-nya lah istilahnya, kayak lebih belajar tentang, emang kan IPB ya, lebih belajar tentang Ah, pertanian ayo. gitu-gitu. Oh, tetap ada kaitannya ya sama pertaniannya ya. Iya, tetap ada kaitannya. Gue yang orang Bogor aja nggak tahu. Nah, apa namanya yang dipelajarin di D3 gitu ya? Apa sih dari sisi apa vokasi komunikasi itu, maksudnya apakah mempelajari humas, mempelajari advertising misalnya, atau apa? Mm-mm. Seperti apa? Iya, jadi kita belajar advertising juga. Jadi ada nama mata kuliahnya itu kayak produksi periklanan. Jadi kita di situ diajarin gimana cara membuat iklan, kayak misalnya iklan dalam bentuk poster ataupun dalam Hmm. bentuk flyer kayak gitu. Jadi kita belajar-belajar itu juga. Nah, di situ juga kita belajar humas. Humas juga ada dipelajarin. Jadi gimana cara solusi, misalnya kan dikasih suatu permasalahan nih, permasalahan suatu perusahaan, terus gimana nih kita buat solusinya. Jadi banyak sih Mas kalau belajar belajar kayak gitu, apalagi di kehidupan sehari-hari kan bisa, misalnya kayak teknik wawancara nih, teknik wawancara juga dipelajarin. Gimana kayak kita nih misalnya ngobrol kan Mas, di situ juga Hmm. dipelajarin gimana cara menjadi pewawancara yang benar ataupun pewawancara yang handal kayak gitu-gitu. Jadi dipelajarin juga semuanya. Sampai termasuk menulis juga gitu, kayak menulis Iya, menulis, rilis, menulis. Benar-benar. 5W satu Menulis h gitu berita ya. juga, menulis berita, TPME, ada TPME juga, teknik penulisan media elektronik, terus ada teknik penulisan media cetak, gitu-gitu. Jadi belajar itu semua lah, Mas. Oh, malah lebih lengkap ya gitu. Mm-mm. Ya mungkin ya ini Iya. menurut menurut aku sih bagus ya. Jadi mungkin teman-teman di sini Mm-mm. juga dulur-dulur gua banyak yang ya mungkin punya sepupu, punya adik gitu yang kedepannya mungkin punya rencana kuliah komunikasi gitu kan. Jadi tahu juga, malah saya aja baru Mm-mm. tahu gitu kalau IPB ternyata punya jurusan Komen. komunikasi gitu. Iya. Banyak yang nggak tahu ya sebenarnya. Banyak yang nggak tahu serius gitu. Apalagi kan IPB Iya. ya selama ini embel-embelnya adalah pertanian dan lain-lain. Mm-mm. Ternyata sekarang sudah ada komunikasinya gitu kan. Ya malah kita disebut Hmm. ini komunikasi komunikasi di IPB itu sering disebut kayak bicaranya sama padi ya gitu, karena emang di IPB kan bicaranya sama padi sama tanaman gitu-gitu. Padahal nggak seperti itu ya, tetap tetap Iya, ininya nggak adalah seperti itu, gimana tetap belajar.
Tetap belajar belajar tentang komunikasi. komunikasi ke publik dan lain sebagainya gitu ya. Hmm. Mm-mm. Nah, nah ini juga nih dulur-dulur nih, Dumi ini saya pertama lihat justru dia sebagai host di Perhumas waktu itu ya, Perumas. Perhumas itu. Jadi saya lihat, nah sekarang kita gantian nih, saya jadi hostnya, Dumi jadi narasumbernya nih gitu. Jadi Iya. apa namanya, selain di Perhumas ternyata saya udah mengkepoin dia, ternyata aktif banget gitu di kampusnya sendiri, di komunikasi IPB Mm-mm. gitu ya. Ada punya apa, radio kampus juga ya, podcast juga ya, Mm-mm. gitu ya. Podcast. Mm-mm. Benar-benar. Nah, boleh cerita nggak kemasannya gimana sih yang di kampus, podcastnya atau radio kampusnya? Sebenarnya kan kita kan belajar radio juga ya Mas sebenarnya. Hmm. Tapi karena online jadinya kita diminta sama pihak kampus untuk membuat podcast sendiri gitu. Jadi sebenarnya harusnya kita buat jadi IPB itu kan ada radionya juga. Sebenarnya kita harusnya prakteknya itu per kelompok terus di radio di IPB. Tapi karena kitanya online jadi kita diminta buat podcast. Nah, cara ngemasnya maksudnya gimana nih Mas? Nah, ininya maksudnya berarti ini ketika dibuat pertama apa pas sudah pembelajaran sudah online gitu? Maksudnya pas kondisi pandemi? Enggak, sebelumnya sempat ketemu dulu gitu sama teman-teman yang lain. Enggak sempat ketemu. Enggak. Oh Jadi gitu. emang karena online gitu, jadi kita buat podcast sendiri gitu, Mas. Oh, podcast sendiri gitu. Kamu angkatan Mm-mm. berapa sih emang? Angkatan 55. Tahunnya? Tahun 2018. Oh, udah 2018. Oke. Iya. Jadi angkatan 2018, angkatan Mm-mm. 55. Nah, itu jadi ketika justru si podcast kampus itu dibentuk pas sudah pandemi gitu. Iya, pas pandemi, Hmm, ya. Tapi yang hmm, kalau podcast kampus itu, Mas, itu hmm, komunitas sih, Mas. Yang podcast kampus yang sering aku share itu hmm. komunitas di kampus gitu. Jadi itu aku join juga di komunitas kampus dan buat podcast itu ada juga emang mata kuliah di di kuliah gitu. Jadi ada dua sih Hmm. podcastnya. Oh Jadi gitu. kalau itu emang komunitas di kampus sih. Oh, komunikasi Udah di beda kampus. 10 tahun ya sama Om Dimas. Wah, Om Jojong buka-buka rahasia. Itu halus banget tuh 10 tahun. Aslinya mah 20 tahun. Aslinya 20 tahun. Oke. Oh, jadi seperti itu. Terus kalian selama online ini gimana? Apa namanya, mengelola si podcastnya sendiri gitu? Mau nggak mau jadi kan koordinasi siapa yang harus Iya. apa namanya jadi host sekarang, siapa yang harus jadi narasumber gitu gimana? Mm-mm. Ceritain dong. Itu jadinya kalau karena online kayak gini itu jadinya kita dari Zoom ya Mas. Jadi Hmm. rekamannya itu dari Zoom, rekamannya dari Zoom, tapi kita Hmm. masih ngerekam pakai HP juga gitu. Karena kan dari Zoom itu kan kadang jaringan jelek ya gitu. Nah, Kadang suaranya pengaruh banget. Hmm. jadi kayak suara robot gitu-gitu kan. Jadi Nah, kita ngerekam juga, terus ngeditnya itu biasa ganti-gantian. Jadi kalau misalnya di podcast kampus ya, kalau di komunitas itu ada yang ngedit flyernya, terus ada juga yang ngedit audionya, kayak gitu ganti-gantian. Terus kalau untuk host, itu biasanya kita koordinasi juga, ini biasa yang membuka awal pembicaraan itu siapa, kayak gitu-gitu sih Mas. Itu jadi hmm, ganti-gantian aja. untungnya apa namanya, apa udah semuanya kayaknya bisa ya. Ada yang bagian ngedit bisa, mau diputer, Iya, mau di rolling kayak gimana juga bisa ya. iya. Karena itu udah pelajaran ya dipelajari sih ya di Mm-mm. kampus ya, jadi pada Iya, bisa semuanya. dipelajarin juga di kampus. Belajar Hmm, yang ngedit. oke, belajar ngedit ya. Oh, seperti itu. Nah, cerita dikit dong, kamu waktu itu kan jadi host di Perhumas itu. Ini gimana ceritanya? Awal bisa bisa kenal dengan Perhumas tuh gimana? Nah, jadi awal kenal sebenarnya aku tuh Halo Dumi, halo. awal. Itu ada Halo Mbak. Aginta, halo Aginta. Jadi Jadi dipotong dulu deh. sebenarnya Gimana? sebenarnya awalnya itu aku tahu Perhumas itu dari teman aku. Cuman aku tuh kan emang dulu tuh nggak terlalu tertarik Mas sama humas gitu, karena baru-baru ini aja tertarik karena emang magang di sana gitu kan. Terus, nah Oh, aku tuh tahu karena teman aku yang ngajakin, mau nggak Dum magang di Perhumas gitu. Terus keren banget Mbak Dumi. Terus oh, keren dong, jadinya keren pas pasti.
pas ditanya mau ya udah gitu, karena mikirnya aku nggak mau magang waktu itu kan emang lagi di daerah ya Mas, di kampung Hmm. gitu. Terus Hmm. mikirnya nggak mau magang di sini gitu, karena orang-orangnya nanti itu aja gitu kan. Terus jadinya mikirnya ya udah, waktu diajakin sama teman itu ya udah ayo magang ke Jakarta. Jadi waktu itu kan masih di kampung. Nah, bulan Januari itu aku balik ke Bogor gitu buat magang. Itu sih makanya tahu tentang Perhumas gitu. Bisa magang jadi Oh, host juga. Mm-mm. itu ngajuinnya dia diajak teman itu, karena diajak teman itu. Iya, karena diajak teman. Karena aku emang bener-bener nggak Nggak kenal sama kenal siapa-siapa awalnya. Mas. Kalau iya nggak ada, iya nggak kenal sama orang-orang di Perhumas itu, aku nggak tahu. Aku tahu organisasi Perhumas, tapi aku nggak kenal sama orang-orang di Perhumas itu gitu. Jadi teman aku karena dia emang aktif di Perhumas waktu itu, dia juga pernah MC di Perhumas. Jadi dia tahu nih orang-orangnya. Jadi mudah gitu buat join magang di situ gitu. Gitu. Nah, apa namanya, berapa lama magang di Perhumas? Dibatasin oleh mereka atau dari kita sendiri? Harusnya kan 3 bulan, tapi kita mintanya itu 2 bulan Mas. Jadi dari awal Maret sampai awal Maret sampai akhir April. Oke. Oh, halo Mas Dimas. Halo Aginta. Salam Ya kenal. itu. Tapi diajarin semua di Perhumas itu atau gimana waktu itu? Sampai akhirnya bisa jadi host salah satu acara di Perhumas. Nah, karena kan awalnya itu diminta sama Mbak Anggi ya, ada namanya Mbak Anggi, itu diminta sama dia itu apa yang kalian bisa berikan gitu buat Perhumas gitu kan. Hmm. Jadi kita mintanya ya udah Mbak, kita buat Perhumas live aja gitu. Ya udah kalian jadi hostnya ya gitu kata Mbak Anggi. Ya udah jadinya aku ganti-gantian sama teman aku buat jadi host di Perhumas gitu Mas. Oh, gitu. Iya sih, jadi Mm-mm. nambah pengalaman juga sih ya. Nggak masalah Iya, dong kayak gitu emang. benar-benar. Emang apa namanya, apalagi langsung sekarang eranya digital, langsung ditesnya live, ya bisa di Instagram, di Iya, mana, di Zoom lah gitu ya. iya Luar biasa. Jadi benar-benar. apa namanya, uji nyalinya lumayan juga ya. Disuruh, disuruh langsung jadi host di acara Iya Perhumas benar-benar. gitu loh. Karena kan, Itu aku host eh, pertama kali loh, Mas. Pertama masa kali sih? nge-host itu, iya bener-bener pertama kali Oh, nge-host itu di Perhumas. Jadi aku sebenarnya, takut banget gitu kan, emang nggak pernah nge-host gitu kan, jadi takut banget ntar ah, salah ngomong apa gimana gitu. Apalagi kan udah senior-senior semua kan yang ngikutin akunnya juga praktisi-praktisi humas gitu. Jadi kan deg-degan ya gitu. Tapi ya udah iya sih ternyata emang. bisa dilewatin juga. Iya, iya memang yang apa ya pesertanya kan ya rata-rata apa namanya tim komunikasinya perusahaan gitu yang ikut, makanya saya Iya, juga waktu itu makanya ikut kayak, kan, ikut di acara itu makanya gitu. kayak takut gitu, takut salah ngomong gitu, ntar ntar di gimanain gitu gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan jadi pengalaman ya, jadi pengalaman Mm-mm. terbaik lah gitu. Nah, Iya benar. Dum, sebetulnya jadi kalau pas balik lagi tadi ke kuliah ya, ke yang kuliah. Di D3 itu nggak ada spesialisasi khusus ya untuk terkait Enggak, komunikasinya. nggak ada Mas. Jadi emang kita belajar semua. Jadi ya kita tahu-tahu sendiri emang kita lebih menonjol kemana itu ya karena perkuliahan itu. Ada kan emang ada teman-teman aku juga yang misalnya dia lebih menonjol ke editing kayak gitu-gitu. Dia lebih menonjol ke editing. Jadi dia lebih mendalami editing. Jadi nggak ada, kalau penjurusan gitu nggak ada sih Mas. Nanti mungkin kalau misalnya ngelanjut ke S1 mungkin ada ya. Oh ini, Abang Ujo ini tanya-tanya terus nih, Dimas belajar jadi humas ketika ngeband. Oh, ngeband bang, humas bang, jangan jadi satu, Iya. nggak baik itu bang. Oh, seperti itu. Jadi, apa namanya, akhirnya mereka pun mendalami masing-masing ininya ya, apa Mm-mm. namanya, ya spesialisasinya lah gitu. Ada yang misalnya Mm-mm. apa senangnya ngediting atau bikin desain, akhirnya mereka mendalami di sisi itunya ya, gitu. Nah, sekarang Iya. udah selesai kuliahnya, Dum. Kemarin kan baru sidang. Udah. Iya, udah Iya. selesai, tapi iya udah selesai tapi belum yudisium, Mas. Masih ada tahap Oh, yudisium, ada wisuda lagi kan.
Oh gitu ya, syukur selamatlah kalau begitu akhirnya sudah melalui satu tahap yang Makasih. nah Makasih, nah Mas. sebagai sama-sama jadi nah sebagai orang komunikasi nih ya gitu ya kita bisa bilang Dumi sekarang juga sebagai seorang komunikator lah gitu. Nah menurut Mm-mm. menurut Dumi sendiri seberapa penting sih komunikasi gitu khususnya ya di segala sektor kehidupan ya terutama nanti di saat saat bekerja gitu ya berkarir ya Pekerjaan. gitu. Menurut Dumi gimana? Penting penting banget ya Mas, karena kan kehidupan kita sehari-hari itu nggak lepas dari yang namanya komunikasi gitu. Jadi good skill komunikasi itu penting banget. Apalagi di pekerjaan pekerjaan sekarang itu kan banyak sekali ya Mas yang dibutuhkan require gitu misalnya good communication skill kayak gitu-gitu. Berarti kan emang emang sepenting itu buat ngobrol sama orang lain juga buat menambah relasi. Terus di kuliah juga kita bagaimana cara membuat orang percaya sama kita juga itu kan emang komunikasi seperti itu kan emang penting apalagi yang saya bilang tadi yang kayak aku bilang tadi emang sehari-hari kita juga harus berkomunikasi kayak gitu sih Mas. Menurut aku penting banget, penting banget. Oh, jadi apa ini juga sudah jadi cita-citanya Dumi gitu? Apa yang membuat ketertarikan dari Dumi untuk belajar komunikasi gitu akhir? Kenapa sih? Karena Nah, penting jadi itu. Nah, eh nah awalnya itu sebenarnya karena aku ngelihat ada kakak daerah gitu ya, hmm, kakak satu daerah gitu. Itu dia anak komunikasi IPB juga. Terus aku hmm. ngelihat kayaknya asik ya dia bisa media visit gitu, media visit ke net TV kayak Oh, aku yang aku yang dari kampung kan kayak keren banget gitu kan. Terus jadinya tertarik nih sama komunikasi. Terus apalagi aku sebenarnya sebenarnya aku anak IPA Mas. Jadi oh gitu. nggak bukan Wah, bukan banting setir nih. bukan anak iya benar-benar. Tapi IPB-nya Terus dapat sih anak IPA. iya Cuma IPB karena jurusannya aja. IPB jadinya dapat. Iya karena aku anak IPA masuk ke komunikasi kan agak gimana gitu ya pertama-tama kali karena aku juga orangnya nggak terlalu ngomong public speakingnya itu waktu itu nggak terlalu bisa gitu. Tapi karena emang udah masuk ke komunikasi akhirnya ya bisa juga karena harus mau nggak mau kan emang harus berkomunikasi depan umum namanya anak komunikasi ya Mas. Iya. Kayak Akhirnya malah gitu. malah malah jadi apa ya? Kejeblos juga gitu ya. Mau nggak mau Iya, harus diikutin gitu. Karena udah kejeblos iya ke bener. komunikasi. Oh gitu. Jadi itu yang justru apa namanya membuat ketertarikan ya. Awalnya justru dari Mm-mm. ngelihat ngelihat seseorang dulu ya gitu ya. Oh, Iya, ini awalnya kayaknya karena itu. asik loh. Iya karena kan ya Mm-mm. kalau ya apa namanya kalau aku lihat di pekerjaan ya gitu. Memang kan kayak media visit itu kan jadi salah satu apa ya salah satu tools kita yang kita lakukan untuk bisa mengangkat perusahaan gitu ya. Misalnya aku saat ini sebagai corporate communications di salah satu perusahaan. Nah itu media visit itu jadi satu apa ya boleh dibilang satu kewajiban ya untuk kita tetap Mm-mm. menjalin membina hubungan baik dengan teman-teman media gitu ya. Lalu juga apa namanya jangan sampai gini loh apa namanya salah satu baik media visit walaupun misalnya apa namanya ada apa kita ketika jangan sampai kita pas ada butuhnya aja baru menghubungi media gitu. Tapi bagaimana kita Iya. membangun, membina hubungan baik formal maupun non formal ya dengan media kayak gitu. Gitu. Dan itu memang memang asik sih gitu. Walaupun mungkin kita tuh sebagai jembatannya aja gitu. Teman-teman seorang humas tuh atau seorang PR tuh sebenarnya menjembatani korporasi dengan media gitu. Uh, Dumi kayaknya ada gangguan. Halo Dum. Jaringan ya, Mas? Oh, kayaknya masih ada gangguan. Halo? Jelas nggak tapi? Suara saya jelas nggak? Oh, jelas, jelas. Nah, Nih, baru jelas. nah, gitu. Jadi apa kalau pengalaman saya nih di sebagai corporate communications di perusahaan ya jadi memang media visit itu salah satu tools untuk kita membangun hubungan baik korporasi dengan teman-teman di media gitu ya. Jadi jangan sampai kita ya giliran ada butuhnya minta media untuk meliput ya nggak seperti itu gitu. Wah, ini ada orang net TV langsung komen nih. Kang Adi, halo Kang Adi. Gue harus ketemu lu dulu sebelum datang ke net TV. Oke? Narsum selanjutnya mana ya? Aduh. Ya, nah Kang Suwardi Rosadi ini adalah apa ya? Boleh dibilang gue boleh sebut produser apa apanya nih? Khususnya untuk
yang si Panji itu yang megang-megang ular mulu. Nah, ini orangnya gitu yang di acara di Net TV. Oh, Nah, ini dia di balik layarnya nih teman SMP saya. Ternyata dia di Net TV dan ya biasanya apa namanya mainannya ular-ular melulu deh gitu. salam kenal Gitu. Mas Wardi. Main aja sini ngopi, siap. Juragan, siap. Nanti kita ngopi, ngobrol-ngobrol. Ujung-ujungnya nanti gue todong jadi narasumber. Nuhun Kang Adi. Gitu, ngomong-ngomong Net TV, langsung orang Net TV turun. Oke, lanjut Duma. Ngomong apa lagi ya? Oh ya Lanjut. gini, nah Dumi kan apa namanya eh, perwakilan dari anak millennials gitu ya gitu. Nah, Mm-mm. menurut kamu nih gimana nih membedakan generasi yang sebelumnya dengan millennials di khususnya di bidang komunikasi? Kamu bisa ngeliat nggak sih perbedaannya gimana menurut kamu? Kalau menurut saya kan tadi anak millennials itu unik, open minded anak-anaknya. Nah, kalau menurut Dumi sendiri gimana? Dibandingkan dengan generasi kolonial gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya perbedaannya itu mungkin lebih ke media ya Mas, karena kan Hmm. sekarang yang kita tahu ya yang Mas bilang tadi era digital informasi komunikasi kan sekarang. Sedangkan pada kayaknya sebelum aku lahir aja ya bilangnya. Sebelum aku lahir kayaknya internet tuh Nggak apa-apa belum sebut aja se-booming kolonial, sekarang. nggak apa-apa orang-orang lama nggak apa-apa, biarin aja marah. Jadi kalau Ah, udah generasi kolonial ya. Generasi ah. kolonial itu kan internet itu belum ini ya, belum se-booming sekarang gitu. Kalau kalau Hmm. kalau sekarang itu media itu banyak banget gitu. Jadi banyak media-media internet gitu dan orang-orang itu bisa sekarang itu ya, apalagi kami itu bisa jadi jurnalis gitu. Misalnya buat nge-review Hmm. apa-apa gitu di Twitter bahkan bisa menjatuhkan perusahaan juga bisa gitu kalau kita bersama-sama gitu di media sosial ataupun meningkatkan citra perusahaan juga bisa gitu kan dari media sosial karena tanpa kita sadari sebenarnya kita udah jurnalis bagi diri kita sendiri, bagi orang lain dan setiap orang itu punya akunnya masing-masing gitu. Jadi punya platformnya masing-masing. Jadi perbedaannya itu sih Mas. Kalau dulu kayaknya menurut aku ya kalau dulu misalnya zaman kolonial gitu kan suatu berita itu bisa viral itu kalau misalnya diunggah ataupun diupload itu oleh media cetak Hmm. ataupun televisi, radio gitu. Kalau sekarang itu satu orang aja yang udah speak up itu bisa langsung booming gitu loh. Kalau itu sih menurut aku Nah, perbedaannya. iya, ini setuju saya setuju. Mm-mm. Jadi apa namanya benar nih yang dibilang Dumi. Kalau dulu teman-teman angkatan di atas saya, karena saya masih milenial, jadi angkatan yang di atas saya itu kalau misalnya apa namanya ya kalau membumingkan berita itu minimal harus ke media-media yang top gitu ya gitu. Ya apa namanya khususnya dicetak ya, karena dulu memang andalannya adalah media cetak Mm-mm. gitu ya. Nah sekarang seiring dengan perkembangan zaman gitu, memasuki masa apa namanya teknologi informasi gitu ya, dan juga di era digital gitu, millennials, semua bisa jadi wartawan gitu ya, boleh dibilang tanda kutip, Mm-mm. semua bisa jadi wartawan gitu, semua bisa speak up di berbagai platform gitu ya. Jadi benar tadi yang dibilang Dumi gitu, ketika ada sesuatu orang posting di salah satu media sosial gitu, nah udah itu rame-rame netizen plus 62 itu bisa silaturahmi ke siapapun gitu loh gitu, silaturahmi dalam arti negatif terutama. Mm-mm. Benar-benar Ya, jadi gitu ya yang ngebedain apa era dulu dengan era sekarang gitu. Sekarang mungkin saya benar. ambil benang merahnya adalah sekarang semua eh, bisa jadi jurnalis gitu, boleh dibilang seperti itu ya. Mm-mm. Eh, Iya. nah, nah kamu sendiri kalau boleh tahu nih dari ilmu komunikasi yang Dumi pelajarin di kampus gitu, apa yang bisa diimplementasikan di sehari-hari gitu? Kira-kira apa, Duk? Yang bisa diimplementasikan sehari Hmm. dari ilmu komunikasi. Nah, Hmm. kalau Hmm. misalnya dari ilmu komunikasi yang bisa aku implementasikan sehari-hari itu misalnya kayak
bagaimana cara public speaking, terus bagaimana, jadi komunikasi kan juga ada belajar psikologi komunikasi nih Mas. Jadi Oh gitu. aku bisa tahu, ya, jadi aku bisa tahu juga, ini orang bosen nggak ya kalau gue ngomong gitu, bosen nggak ya dari sikap-sikapnya tuh, gimana juga biar orang tuh nggak bosen gitu sama apa yang Oh kita kita harus tahu ya. omongin. Jadi Kita harus tahu ya gitu ya iya, dengan karakter apa namanya uh-uh. psikologi orang tuh ketika kita ngomong gimana nih responnya gitu ya. Benar. Jadi kan Oh. ada beberapa misalnya kayak kakinya gerak-gerak, oh berarti ini orang kayaknya bosen deh gitu. Tapi nggak bisa disamain seluruhnya ya Mas. Mungkin aja emang sifatnya dari dulu kayak gitu. Hmm. Tapi kan dengan adanya kita belajar psikologi komunikasi, jadi kita tahu juga gitu. Terus kalau aku juga belajar editing kan Mas. Jadi aku juga suka ngedit-ngedit gitu, ngedit audio ataupun video. Jadi aku juga bisa mengimplementasikan itu buat ngedit video ataupun audio. Itu sih Mas. Banyak banget sih kalau ilmu komunikasi, cuman nyebutin beberapa aja gitu. Ntar malah jadi cerpen gitu ya. Nggak apa-apa jadi cerpen juga biar pada tahu gitu. Makanya ntar apa pelajaran ilmu komunikasi itu cuma it's only public speaking padahal enggak gitu ya. Jadi apa namanya? Wah, ini gangguan sinyal lagi sepertinya. Halo, Dum. Kedengeran? Oh, ini Mas jaringan aku ya Kedengeran. Mas? Nggak tahu juga sih. Kedengeran? Soalnya kedengeran ya. Oke. Nah, jadi Oke. tadi apa namanya yang Dumi bilang gitu ya. Jadi eh, yang bisa diimplementasikan sehari-hari itu banyak gitu ya. Nggak hanya belajar komunikasi itu nggak hanya apa sekadar public speaking, tapi juga bisa Mm-mm. diimplementasikan di sehari-hari. Contohnya adalah kayak ngedit-ngedit gitu ya, gitu ya. Itu Benar. salah satu apa ya karena kan diperlukan sekali gitu ngedit-ngedit bahkan tingkat RT aja mau 17-an kayak sekarang bikin banner ada gambar-gambarnya pasti minta tolong yang bisa ngedit gitu kan itu akhirnya Iya. akhirnya jadi kepake gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, sebenarnya ilmu komunikasi itu menurut Dumi tantangannya apa sih gitu? Kalau boleh tahu tantangannya mempelajari ilmu komunikasi ini? Kalau tantangannya sebenarnya nggak terlalu ini ya Mas. Maksudnya nggak terlalu Khususnya karena pas emang kita. ah, khususnya pas kuliah deh, pas kuliah gimana? Iya, pas kuliah kan sebenarnya nggak terlalu ini ya, karena emang kita suka ya sama ilmu Nah, komunikasi itu kan, karena emang suka. Tapi tantangannya itu mungkin karena masa pandemi ini ya Mas, harusnya yang hmm, bisa kerja bareng, malah harusnya jadi kerja sendiri. Terus harusnya kayak kita kan ada pelajaran teknik penulisan media elektronik. Jadi waktu teknik penulisan ah, media elektronik itu kita harus nyari berita. Nah, jadi nyari berita. Jadi kan waktu itu awal-awal banget itu COVID, jadi kita nyari beritanya itu sendiri, terus bisanya cuma di daerah kita doang. Sedangkan kakak tingkat aku dulu Mas, itu bisa hmm. sampai ke Jakarta, gitu-gitu nyari beritanya ke Jakarta, ke Bandung, gitu-gitu. Jadi kan maksudnya Oh, ruang lingkupnya gitu luas. Sedangkan ya. karena sendiri itu jadinya kita juga harus ngedit sendiri, terus harus pokoknya ngerjain semuanya sendiri lah. Terus kalaupun ada kelompok, itu tuh ribet banget karena ya, karena kan harus via Zoom gitu, ribet Hmm. banget pembagian tugasnya itu gimana. Terus ntar ngeditnya bisa bareng-bareng. Ini kan kalau ngedit bareng-bareng kan susah ya kalau online. Masa Iya, ngirim-ngirim file ini, jadi harus satu orang doang gitu. iya, Itu sih Mas kalau susahnya, karena susahnya komunikasi. Kayaknya semua semua jurusan deh kalau online tuh pasti susah gitu. Kalau hmm. misalnya pas offline tuh sebenarnya nggak ada sih Mas, nggak ada tantangan yang kayak gimana-gimana. Oh, khususnya ya karena memang sekarang masuk masa pandemi itu yang jadi kendala sehingga memang ruang Mm-mm. ruang geraknya jadi terbatas ya gitu. Padahal suatu sebelum kalau yang di luar kondisi pandemi itu ternyata malah lebih enak ya bisa cari apa berita kemana-mana gitu ya. Tapi Iya. setelah di kondisi pandemi ini ya ruang gerak jadi terbatas dan juga apa ya jadi mau nggak mau koordinasinya ya ya online aja gitu ya Dum ya. Iya. Jadi kalau misalnya offline kan bisa sedihnya bareng-bareng, capeknya bareng-bareng gitu kan. Kalau ini Iya. sedihnya sendiri kayak gitu. Tag video juga Ya, harus malam-malam, kalau enggak berisik kayak gitu-gitu kan Mas. Kita kan harus oh tag video iya. juga gitu-gitu. Jadi Iya, itu iya. sih ribetnya. Iya sih kondisi-kondisi itu ya yang kadang kita juga Mm-mm. nggak pernah kepikiran ya bahwa misalnya kayak ngetik atau ngetik video, ngetik suara gitu ya. Jadi emang harus di apa namanya di ruangan yang sepi gitu ya, nggak bisa Iya. karena memang kondisinya kita di rumah gitu bersama orang lain gitu. Mm-mm. Beda kalau misalnya
apa namanya di luar kondisi pandemi, kita bisa di kampus, bisa di mana dengan satu tim gitu ya. Iya, Gitu iya, ya, Dum Mas. ya. Oh. Oke, oke, oke. Nah, kamu sering dengar personal branding? Sering, sering. Nah, ini yang mau ditanyain. Nah, menurut Dumi, personal branding itu gimana? Apa sih gitu personal branding itu dan apa namanya menurut kamu penting gak sih gitu personal branding tuh gitu? Karena kan sekarang banyak ya, terutama nih ya, terutama dari beberapa kegiatan PR yang saya ikutin gitu ya, apa namanya webinar kah atau apalah gitu, banyak yang bicara mengenai personal branding gitu. Nah, saya pengen Hmm. tahu deh dari pandangan Dumi yang masih fresh gitu sebagai mahasiswi komunikasi, gimana sih ngelihat personal branding penting gak sih gitu? Menurut aku personal branding itu penting, penting. Menurut aku personal branding itu penting. Aku personal branding itu menurut aku pernah baca ya personal branding itu adalah ketika orang membicarakan kamu, waktu kamu nggak ada di situ, nggak ada di situ. Jadi apa yang orang bicarakan tentang kamu tanpa kamu di situ, itulah adalah personal branding kamu. Itu aku pernah baca sih, tapi aku lupa itu dari siapa ya tokohnya lupa. Oh, dikirain ketika orang membicarakan kamu saat kamu nggak ada, itu adalah namanya gibah, gosip. Nah, Bukan, bukan. just- Jadi justru gimana gimana gimana? Jadi kayak personal branding itu penting karena bisa membangun kepercayaan seseorang gitu. Jadi orang-orang itu tahu juga nih, misalnya kayak aku kan Mas, ini aku kan karena sering share tentang podcast aku dulu waktu Hmm, beberapa waktu yang lalu, orang-orang jadinya tahu kalau aku ini adalah seorang podcaster gitu. Orang-orang taunya aku ini podcaster gitu karena aktif membagikan podcast, terus aktif membuat podcast juga, terus membuat juga relasi kita itu semakin luas gitu. Jadi benar. eh karena membuat relasi luas itu karena podcast-podcast lain karena tahu kita adalah membuat podcast, pasti podcaster lain itu mengikuti akun kita gitu sih. Jadi lebih itu terus membentuk citra kita juga, terus jadinya memudahkan dalam karir juga. Jadi kan misalnya ada persyaratan-persyaratan, terus mereka melihat nih, misalnya di sosial media ya Mas, aku bilangnya di sosial media, itu tuh orang tahu kan dari sosial media itu, oh ini orang aktif nih di podcast nih, ini kayaknya ini yang gue cari deh gitu-gitu sih. Oh, jadi bukan pamer ya artinya ya gitu Iya, ya. bukan Jadi pamer, bukan pamer. bukan pamer ya. Jadi apa personal branding ini ya banyak keuntungannya gitu ya buat kita ya gitu. Banyak sekali keuntungannya gitu, membangun networking gitu dengan siapapun Mm-mm. gitu ya. Jadi seperti itulah yang Dumi sampaikan tadi gitulah bahwa apa namanya apalagi kalau misalnya sampai kita dibicarakan oleh orang dalam hal yang positif. Nah, itu Iya. dipertegas dalam hal yang positif gitu ya. Nah, apa namanya menurut kamu sendiri jadi sah-sah aja dong kita bisa membangun apa namanya personal branding kita sendiri akhirnya bisa dikenal bahwa oh inilah Dumina si podcaster gitu. Ya apa gitu itu gitu ya. Mm-mm. Seperti itu ya. Gitu ya Iya, Dum ya. sah-sah aja Mas. Itu tapi biasa juga tanpa kita sadari sebenarnya kita udah bangun personal branding kita gitu kan di media sosial. Tanpa kita sadari. Sebenarnya aku nggak mau membangun personal branding aku sebagai podcaster, tapi karena aku bagi-bagiin konten-konten tersebut, ya orang-orang kenalnya aku sebagai podcaster gitu. Itu sebenarnya tanpa kita sadari kita udah bangun personal branding kita sendiri sih. Gitu. Padahal mungkin awalnya kita nggak berencana kayak gitu ya gitu, cuma Iya, sekedar nggak berencana gitu. sharing-sharing aja gitu ya, cuma sekedar Mm-mm. sharing ke teman-teman gitu ya, ke siapapun bahwa ayo dong lu dengerin dengerin podcast gua dong gitu kan. Nah, ternyata justru Mm-mm. disitulah malah membentuk sebuah branding personal kita gitu ya, Dunia. Iya. Mm-mm. Tuh, dulur-dulur gua jadi harus didengerin nih apa kata Mbak Dumina ini. Personal branding itu penting. Lu bukan masalah pamer-pameran gitu, tapi ini juga baik untuk networking kalian juga. Iya, Gila, benar-benar. denger nggak? Gue udah kayak Ustadz belum? Kan? Gitu dong. Nah, Dum, eh, mengenai bicara lagi ke balik ke komunikasi. Kamu kan banyak create apa namanya tadi apa namanya konten-konten dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya konten atau message itu sepenting apa sih gitu dalam kita membangun membuat apa namanya
sebuah apa ya, katakan tulisan lah gitu. Sepenting apakah sih konten dan message itu gitu. Lalu cara ngelolanya gimana untuk supaya si konten ini bisa tetap tetap menarik, tetap kreatif gitu. Isi konten itu menurut aku penting. Kalau misalnya isi konten yang nggak membangun ya, nggak maksud dalam istilahnya nggak membangun dan nggak berimpact positif, itu tuh kan jadinya eh, apa ya, gimana ya bilangnya, pokoknya kalau isi kontennya itu nggak membangun, itu kan membuat orang jadi berspekulasi apa ya, negatif gitu sama apa isi kontennya gitu. Kalau menurut aku, kalau isi konten itu harus berdasarkan data-data gitu, berdasarkan fakta yang ada gitu kalau menurut aku. Dan bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, kita harus tahu halayak kita dulu nih Mas. Jadi kita harus tahu sebenarnya sasaran kita itu apa gitu. Misalnya kalau sasarannya mahasiswa gimana gitu. Jadi kita tahu gaya bahasa yang kita gunakan gitu Mas. Jadi kalau misalnya sasaran kita misalnya nih ya anak-anak gitu kan, nggak mungkin kan bahasa formal, kan dia bingung bacanya gitu ataupun dengerinnya gitu. Kalau misalnya ya dewasa pakai bahasa formal gitu-gitu. Terus harus yang aku bilang tadi tuh harus berdasarkan fakta, berdasarkan kita kumpulin data-datanya itu harus yang berdasarkan fakta dengan cara ya identifikasi data tadi, misalnya melalui buku ataupun website yang sudah terverifikasi oleh domain dari Indonesia gitu. Terus kemudian kita mendesain konten juga. Jadi desain kontennya itu sesuaikan juga ilustrasinya. Kita mau sebanyak apa? Kalau misalnya untuk anak-anak ya harus banyak ilustrasi. Kalau misalnya yang dewasa ya jangan, nggak usah banyak ilustrasi juga nggak apa-apa. Yang penting isinya itu tersampaikan. Terus sekarang juga konten tersebut harus juga kalau sekarang kayaknya PR lebih ke konten storytelling ya Mas. Iya. Lebih bagusnya konten storytelling kan. Nah, kalau bisa sih untuk konten storytelling itu jangan mengandalkan hanya audio atau visual saja, tapi menggabungkan keduanya gitu. Jadi audio visual itu digabungin gitu. Jadi lebih menarik karena aku ya sebagai generasi milenial gitu ya, lebih tertarik dengan konten yang ada gambar-gambarnya, terus ada juga suaranya. Jadi itu sinkron gitu. Jadi lebih, kalau konten-konten yang seperti itu kayaknya lebih banyak dilihat orang deh kayaknya. Konten-konten kreatif gitu dan harus kreatif. Nah ini tadi yang Dumi bilang harus kreatif. Jadi memang memunculkan sesuatu yang hidup ya, boleh dibilang gitu ya. Antara tadi ada gambar, ada image dengan sound gitu ya. Gitu. Jadi memang membuat konten yang lebih hidup, yang tentunya menarik buat halayak kita. Tapi yang penting tadi oleh Dumi sampaikan bahwa bagaimana kita juga perlu mengetahui siapa target kita gitu ya. Gitu ya. Ini yang salah satu kunci penting juga nih gitu ya. Bahwa sebelum membuat konten yang baik gitu, kita harus tahu dulu memang siapa sih target kita, sasaran kita siapa, jangan sampai kita jadi salah sasaran gitu ya. Iya. Oh, ternyata sudah ada yang nanya-nanya. Ayo yang mau nanya, silahkan, mumpung ini narasumbernya kompeten sekali. Oh, ini ada tim saya. Amin. Nih ada Devira nanya, kalau mengubah personal branding, gimana cara mengubah personal branding kita? Oh, ini Devira ini tim saya di kantor. Nah, mau mengubah personal branding, nah sah nggak sih? Sah-sah aja kan? Apa gimana menurut Bumi? Sah-sah aja. Sah-sah aja, Mas. Gitu ya. Sah-sah aja sih. Gimana caranya gitu? Mungkin ketika misalnya kita dikenal sebagai podcaster gitu ya sama orang-orang. Terus kita pengen ngubah nih. Gitu, ngubah jadi mengubah personal branding kita menjadi katakan seorang fotografer gitu. Nah, ini menurut kamu gimana dengan pengubahan personal branding ini? Menurut aku itu sah-sah aja ya Mas, karena emang ya kalau emang dia mau mengubah personal brandingnya, jadi kalau misalnya dia mau jadi fotografer ya, yang harus dia bagikan ya hasil foto dia, nggak mungkin kan tentang hasil podcast dia lagi, berarti emang masih tetap podcast. Berarti kalau misalnya emang dia mau menunjukkan dia seorang fotografer ataupun
Jadi fotografer itu harus membagikan podcast dia. Jadi kita rebranding lagi nih, rebranding mengenai Dari awal lagi gitu apa? ya. Iya dari awal Karena lagi ngubah ya. rebranding lagi. Aku bisa ambil contohnya dari salah satu ini ya, salah satu influencer yang lagi booming nih, banyak dibicarain Siapa itu tuh? Siapa Awkarin ya, tuh? Awkarin, kan? Oh, tahu Jadi namanya kan doang, orangnya nggak Awkarin, tahu. jadi eh, Awkarin itu Huh? influencer mas, jadi Oh, influencer. oke. Nah dia itu awalnya image-nya itu buruk gitu karena dia kayak nunjukin minum-minum lah atau gimana lah gitu-gitu. Pokoknya Oh. dia hanya nunjukin tentang dunia malam dulunya. Nah sekarang dia udah membagikan konten-konten yang positif di Instagramnya gitu. Jadi di Instagramnya terus membagikan juga sering apa kayak jadi donatur juga gitu-gitu loh. Jadi dia dibagiin juga di Instagramnya. Nah, jadi orang-orang kan, oh ya itu kan masa lalu Awkarin gitu. Sekarang Awkarin yang sekarang ya sekarang gitu. Jadi perlu rebranding lagi gitu dari awal lagi kayak gitu. Itu sih. Kalau Apalagi emang kalau mau, model si Awkarin itu kan mm-mm. ibaratnya dari apa namanya dunia kegelapan gitu ya. Jadi yang Iya sekarang kayak positif. gitulah. Mm-mm. Oh, Iya kayak ya gitu. kalau misalnya apa namanya dari negatif ke positif ya boleh dibilang itu kayaknya apa kelihatan banget gitu ya. Iya. Jadi merubah Uh-uh. merubah branding dia. Nah, gitu. Dulur-dulur gua kayak gua dulu apa anak band gitu ya. Sekarang udah coba personal branding gua jadi sering dakwah gitu ya, bagi-bagi konten agama gitu. Iya iya benar-benar mas. Eh, Oke, ada yang nanya lagi? Oh, belum ada. Nah, Dum. Belum. Nah, apa namanya sebagai orang komunikasi nih gitu ya, yang tumbuh di era milenial nih gitu. Nah, menurut kamu gimana sih mengelola PR khususnya gitu di era digital atau IT seperti sekarang? Menurut kamu gimana? Hmm. Menurut aku sebenarnya karena aku belum pernah terjun ya, Belum maksudnya kerja, belum jadi nah, praktisi. Iya, belum nah, kerja kan. Jadi nah, menurut aku gimana caranya? Ya itu kan kita sekarang tahu ya, kalau di era digital informasi sekarang itu informasi itu cepat banget gitu tersebar luas. Jadi seorang PR, menurut aku PR itu harus beradaptasi dengan media-media tersebut gitu. Jadi harus apa beradaptasi, kemudian bergerak cepat juga karena kan sekarang banyak banget itu media itu informasinya itu cepat banget gitu, nggak betul. bisa kita hentikan gitu. Jadi harus bisa apa ya PR itu juga harus bisa mengetahui dan mengelola media-media yang ada gitu. Jadi tahu seluk-beluk bagaimana media itu, terus apa namanya jadi terus tahu juga platform yang emang berdampak nggak platform itu atau enggak gitu. Jadi PR itu bisa mengelola itu dengan ya itu tadi mengadaptasi, terus beradaptasi dengan media, terus mengadopsi, terus membuat strategi baru. Strategi baru aku nggak tahu strateginya kan masing-masing orang berbeda gitu. Jadi membuat strategi baru dengan keadaan yang seperti sekarang, apalagi sekarang ini di masa pandemi ini informasi itu banyak banget, ada yang hoax, ada yang menjatuhkan dan sebagainya. Nah, sebagai generasi milenial seperti aku ini, itu kalau di media sosial itu kita lebih baik membagikan konten-konten yang berimpact positif gitu sebagai generasi milenial karena tanpa kita sadari sebenarnya kita juga PR gitu kan. Jadi kalau misalnya nih aku ini seorang mahasiswa IPB gitu. Kalau aku membagikan konten-konten yang hoax atau konten-konten yang hate speech, berarti aku memburukkan nama universitas Ah, aku iya, juga. Dan aku memburukkan juga nama keluarga aku gitu tanpa aku iya. sadari gitu kan. Dan sebenarnya itu yang harus generasi milenial tahu kalau misalnya sebenarnya kita ini juga PR gitu. Nggak cuman walaupun kita nggak seorang praktisi PR, tapi kita juga seorang PR gitu bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi universitas ataupun dimanapun tempat kita kerja gitu. Itu sih Mas. Jadi tetap harus bisa bergerak cepat juga gitu-gitu. Hmm. Nah, kan yang Dumi dan saya sebagai orang milenial gitu sama-sama sebagai orang milenial. Nah, Dumi tadi udah sampaikan gitu. Jadi apa kita mempiarkan diri gitu ya gitu karena kita Mm-mm. di era digital dan IT ini kita apa namanya kitalah yang apa namanya mengelola apa namanya informasi semuanya sendiri gitu ya. Kita yang Ya, share sendiri gitu, kita yang terima sendiri gitu. Jadi bagaimana kita akhirnya bisa mengelola mana yang memang
konten mana yang positif, konten mana yang sebetulnya nggak perlu untuk kita Mm-mm. share gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kalau Dumi melihatnya ya, walaupun Dumi saat ini belum bekerja, tapi apa namanya melihat dari sisi itulah, tentunya juga dilihat kebutuhan apa sih gitu. Apakah memang apa namanya yang akan kita PR-kan itu harus masuk ke era digital dan IT gitu ya. Walaupun memang kalau di era sekarang memang itu jadi sebuah keharusan sih gitu, mulai masuk ke era digital dan IT itu kita mau nggak mau kita pun harus mengikuti gitu. Oke, Benar. ada yang nanya BCIK SRG, saya bacanya gimana? Jadi Mas, bicara soal personal branding, nah ini nih Dum, bagaimana menemukan personal branding Hmm. diri sendiri? Ini pertanyaan bagus. Nah, gimana Dumi? Iya, 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 iya. Gimana cara kita menemukan personal branding diri sendiri? Sebenarnya topik personal branding nih di episode yang sebelumnya, terakhir saya sebelum vakum nih, tapi nggak apa-apa lah gitu. Di episode sebelum Oke. sebelum sosial media saya dibajak, nah itu kita sempat bicara Hmm. personal branding sama senior vice presidennya Indosat. Wah, gitu. Mas Adrian Wih, Prasanto. Itu sudah dikupas banyak, jadi tapi nggak merasa apa-apa. ini nih. Sekarang nggak apa-apa. Ini kan dari cara pandang bisa beda gitu. Gimana dong? Iya, iya. Menurut kamu, gimana sih supaya Nah, bisa mengetahui apa namanya personal branding kita gitu? Ini penting loh untuk mm-mm. pasti banyak yang nggak tahu benar, Gimana? benar banyak yang tahu. Gimana nih caranya? Oh, gimana caranya? Sebenarnya Hmm. aku awalnya juga nggak tahu, Mas. Ini Hmm. gimana cara menemukan personal branding diri sendiri gitu. Hmm. Tapi karena aku mencoba hal-hal baru gitu. Jadi karena aku tertarik dengan hal-hal baru itu, dan itu aku bilang tadi, tanpa aku sadari aku udah membentuk personal branding aku gitu. Sebenarnya bagaimana cara menemukannya? Kamu harus temukan, menurut aku ya, kamu harus temukan passion kamu di mana dulu gitu. Jadi harus bagaimana cara menemukannya ya, tanya diri kamu sendiri, bagaimana aku bisa tahu gitu kan? Gimana aku bisa tahu passion kamu apa, sedangkan kamu aja nggak tahu passion kamu apa gitu. Jadi menurut aku harus pertama kali tuh harus tahu passion kita dulu sih Mas, passion dulu. Habis itu bagiin konten-konten yang emang sesuai dengan passion kita. Kemudian ya itu tadi tanpa kita sadari juga personal branding kita itu udah terbentuk gitu. Itu sih Mas. Nah, benar benar benar. Jadi kita harus tahu dulu ya gitu passion kita di mana, Mm-mm. perdalam lah di situ ya. Jadi jangan Iya, jangan sampai karena untuk eh, menyimpulkan dari omongan Dumi tadi bahwa ini bukan orang yang menemukan loh gitu ya, bukan bukan orang lain yang apa namanya yang ngasih tahu oh lu tuh jagonya di sini, bukan seperti itu gitu, mm-mm. tapi justru diri kita sendiri gitu yang harus harus menemukan dan akhirnya membentuk itu gitu. Siapa misalnya si Iya, A bisa main bola, lalu sharing-sharing di mana-mana tentang sepak bola gitu. Akhirnya itu akan membentuk personal branding sendiri gitu ya, bahwa oh ya udah memang passion saya adalah di sepak bola misalnya seperti itu ya. Jadi apa namanya kamu harus harus apa ya harus mengeksplor diri kamu sendiri gitu. Kira-kira memang apa yang menjadi kekuatan dari diri saya gitu ya. Yang ini iya, yang yang tentunya yang bukan karena apa ya bukan karena ingin jago-jagoan atau bukan karena disuruh orang gitu, tapi memang yang sesuai dengan hati hati kamu gitu ya, Dum ya. iya, iya benar Gitu Mas. ya untuk menemukan apa namanya personal branding kamu dan konsisten. Menurut saya sih itu. Iya, Jadi iya konsisten. jangan keburu pindah ke yang lain gitu, tapi belum apa-apa gitu, tapi udah pindah ke yang lain. Jadi apa namanya tetap konsisten pada pilihan kamu gitu untuk bisa membentuk Iya, personal mm-mm. branding. Gitu. Tadi Benar-benar. yang sudah disampaikan Dumi juga seperti itu. Oh, ada dulur saya yang bertanya ini, Mas Angga. Mas Angga ini sama-sama kawan milenial nih. Nah, Mas Angga nanya, Hmm, bagaimana bahasa komunikasi PR untuk platform Twitter, TikTok, FB, IG? Ini borongan amat nanyanya. banyak ya. Nah, dari sisi Dumi gimana? Bahasa yang cocok untuk di Twitter, di TikTok. Saya nggak main TikTok terus terang gitu. Jadi saya nggak tahu di Mm-mm. Twitter, di TikTok, FB maupun IG. Katanya sih beda-beda gitu. Menurut Dumi gimana? Iya. Bahasa, menurut aku bahasa yang digunakan ya, bahasa yang digunakan. Jadi kita kan harus tahu sebenarnya
Kalau misalnya kayak TikTok itu kan emang bentuk video ya Mas, lebih memfokuskan dalam bentuk video gitu. Hmm. Jadi Hmm. bahasa yang kita gunakan ya harus menggunakan audio visual gitu. Jadi Hmm. dengan musiknya, kemudian mungkin bisa menambahkan teks-teksnya juga gitu. Jadi dari situ orang-orang bisa tertarik dengan TikTok gitu kan. Terus kalau misalnya untuk Twitter, Twitter kan emang lebih memfokuskan ke tulisan gitu, lebih memfokuskan ke tulisan dalam bentuk teks yang singkat gitu, teks yang singkat. Jadi kalau misalnya di Twitter itu kan ada thread ya Mas, thread-thread Hmm. yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau Ya. misalnya lebih bagus lagi, misalnya lebih dipersingkat aja sih, karena emang Twitter kan kayaknya minimal katanya itu ada 500 ya Mas, kalau nggak Iya, salah terbatas. Twitter minimal. terbatas, iya. Nah itu Karakternya, Twitter iya. terbatas, sedangkan karakternya terbatas kan. Nah sedangkan Facebook lebih luas lagi nih, lebih Facebook lebih apa ya, lebih bisa penulisannya itu lebih bisa banyak gitu loh, karena kayaknya nggak ada batasan. Setahu aku kalau Facebook nggak ada Iya. batasan ya Hmm. kalau misalnya menulis. Jadi di Facebook kita bisa lebih leluasa kalau untuk menulis. Nah sedangkan di Instagram kan emang Instagram itu kan emang untuk apa ya, lebih fokus ke foto gitu, foto lebih Iya. fokus, lebih tertarik dengan foto dan sebagainya gitu. Jadi lebih, berarti kalau di Instagram itu lebih memfokuskan untuk konten gambar gitu. Jadi kalau Instagram bisa kayak ada teks-teksnya gitu di dalam gambar itu. Jadi orang-orang kalau jujur aku sebagai generasi milenial tuh males banget ngelihat caption yang panjang gitu loh. Jadi lebih suka ngelihat gambar-gambar yang Oh, ada tulisan-tulisannya gitu. Jadi oh, kayak gitu lebih jelas lagi. Terus misalnya tuh ada data-data fakta-fakta data gitu, itu lebih bagus lagi sih. Misalnya kayak pengguna media sosial sekarang sekian juta dari berapa apa gitu-gitu ada misalnya grafiknya gitu ya. gitu. Oh, Iya, ada iya. data-datanya lagi tuh, jadi lebih tertarik gitu. Jadi perbedaannya itu sih Mas, kalau menurut aku. Tuh, Mas Angga. Jadi kalau masih ada apa namanya dulu yang udah nggak ada sekarang pet, wah pet. Ya, Itu pet. memang secara secara keseluruhan sosial media ini adalah untuk pamer, khususnya untuk pet. Iya. Atau enggak artinya pet? Pamer adalah tujuan hidup. Nah, itu memang Oh iya 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 iya, bisa bisa bisa. jadi memang sosial media itu diperuntukkan untuk pamer. Bohong bercanda. Jadi eh, jadi memang punya benar yang tadi Dumi sampaikan gitu. Jadi memang punya karakter masing-masing ya gitu. Apa namanya khususnya kalau dari kacamata saya gitu ya. Jadi Instagram lebih 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 eksklusif ya. Kalau saya lihat lebih Mm-mm. eksklusif gitu. Awalnya apa namanya memang diperuntukkan untuk foto dan lain-lain walaupun ada beberapa apa namanya obrolan alah jangan jangan buat Instagrammu seperti apa college foto gitu lah udahlah tampilkan Mm. aja lah yang apa adanya gitu ada yang bilang gitu tapi memang kebanyakan orang mengelola Instagram adalah untuk college foto yang keren-keren Mm-mm. gitu tapi sekarang Iya. yang saya tahu, Instagram sudah mulai beralih ingin menyamai TikTok gitu, karena sudah ada Instagram Iya. Reels dan itu memang kontennya adalah membuat semacam video pendek seperti itu gitu. Jadi Mm. ini akan sosial media ini lebih apa terus berkembang ya kalau saya lihat itu. Facebook karena kita boleh bilang Facebook dan Twitter itu adalah pioneernya ya sosial media gitu ya dulu. Dan mereka memang apa namanya konsisten sampai sekarang ya mungkin boleh dibilang mereka yang lebih lebih apa ya masuk ke semua ke banyak ini ke banyak apa namanya ke banyak pengguna gitu ya. Kok ini ada tiba-tiba ada remaining di handphone saya apaan ya? Emang Ya, dibatasin gitu remaining apa dong Mas? Nggak kalau tahu. live itu Kalau sebentar saya nggak cobain. sih Mas. Kok tiba-tiba ada remaining 3, 2, 1.
Nah, ternyata saya baru tahu kalau ada batasnya. Oke. Yes. Kita tunggu Dumina. Kita lanjut lagi. Ternyata, waduh, Om Jojong udah menua ya Om Dimas. Sama Jong. Umur Jong emang Jong nggak bisa dibohongin. Ternyata kita sudah 4.0 ke atas. Jadi ya beginilah tampangnya. Om Jojong kapan mau buka kopi di Bogor? Main-main dong ke Bogor Om. Ada batas waktunya. Nah, inilah akibat 3 bulan tidak live Instagram. Jadi ternyata dibatasi cuma 1 jam. Baru tahu apa Oh, udah baru lama tahu. tahu tuh? Tapi waktu Baru itu tahu. pernah pernah nge-live juga kan Mas yang di Perhumas tuh lewat dari 1 jam bisa kok. Nih Nah kenapa? makanya saya Heeh, juga sebelum-sebelumnya sejam lebih malah. Wah, iya rupanya kan? ini iya baru tahu juga makanya iya. Makanya saya bingung tadi tiba-tiba kok ada remaining gitu-gitu gitu. Saat apa 59 58 saya bingung kan. Wah, ini Mm-mm. kayak Zoom juga nih kalau yang gratisan ada batasnya nih. Ya, 45 menit. mohon maklum lah dulur-dulur kita masih menggunakan yang platform gratisan, belum berbayar. Jadi ya itulah bisa diputus di tengah jalan gitu. Saya Iya. juga baru tahu ini, baru tahu. Kang Ruli, waduh, apa kabar Om Bro? Teman SMP, mantep Kang Ruli. Banyak yang sudah nanya-nanya tadi ketawa-ketawa, ternyata udah habis lah habis. Ternyata habis, habis saudara-saudara pulsanya. Cuma 1 jam ternyata Instagram Live. Oh, Iya. baru tahu, baru Padahal tahu. waktu itu bisa lebih. Nah makanya Heran juga dulu sih. kayaknya lebih, kayaknya udah mulai Hmm. ngikutin Zoom nih. Nggak bisa yang gratisan-gratisan cuma dibatasin sejam. Tadi kita sampai mana ya Dum ya? Sampai lupa Aduh, gara-gara keputus. apa ya? Sampai mana ya tadi? Lupa lagi. Iya jadi lupa kan jadi buyar nih. Oh yang Oh, digital ya tadi TikTok, ya TikTok, terakhir. TikTok, Oh Facebook, TikTok. ya, Nah ya TikTok. Facebook, Oh iya. Twitter. Mm-mm. Oke jadi diulang lagi tadi. Kalau Twitter setahu saya nih, pengetahuan saya tadi pertanyaan kawan saya Mas Angga, Twitter dan Facebook itu memang lebih lebih apa ya lebih memasyarakat lah gitu karena memang mereka juga Mm-mm. pionirnya di sosial media gitu ya jadi eh, boleh dilihat lah sama teman-teman di Twitter dan di Facebook mereka lebih tidak terfilter gitu bebas apapun gitu ya Mm-mm. apa namanya membicarakan apapun apalagi di Twitter gitu itu luar biasa gitu ya impactnya sampai kadang bisa jadi trending topics untuk satu topik tertentu gitu ya gitu jadi Iya. memang luar biasa Twitter. Instagram lebih lebih terfilter, artinya lebih eksklusif gitu memang karena konten-kontennya adalah lebih banyak orang membuat atau menciptakan sebuah kolega foto yang indah gitu di situ. Walaupun sekarang sudah mulai bergeser seperti TikTok karena mulai memuat video-video pendek ya durasi pendek gitu. Dan cuma Instagram tadi kelebihannya ada durasi panjangnya IGTV gitu ya. Mm-mm. Gitu. Kalau TikTok tadi apa Dum? Kalau TikTok saya kan nggak main TikTok jadi nggak tahu gitu. TikTok lebih
Dumina, jadi saya coba invite lagi dia gitu. Mungkin ada jaringan yang kurang bagus. Iya, kayaknya. Halo, gangguan Oh, koneksi ya? iya, iya, Mas. Oh, gitu. Oke. Oke, gitu deh, gitu ya. Jadi bingung tadi mau ngomong apa, keputus 2 kali. Jadi gitu deh ya, Mm-mm. dulur-dulur gua. Nah, Dum, mau nanya lagi terakhir mungkin ya, sebelum kita Ya. nanti konklusi. Nah, Dumina sudah mempelajari secara formal gitu ya mengenai komunikasi gitu. Nah, tipsnya apa sih, Dum? Kalau boleh tahu gimana menjadi apa how to be a good communicator tuh, yang Iya, handal menurut versinya Dumina gitu. Menurut versi kamu gitu, jangan berteori-teori lah, kita pusing urusin teori-teori mah. oke. Jadi Menurut kamu harus gimana? how to be a good A good communicator communicator. itu berarti yang menurut aku yang pertama itu kita harus banyak berlatih gitu. Banyak Hmm. berlatih, kemudian mengetahui komunikan kita itu siapa gitu. Jadi misalnya ntar masa kalau misalnya kita nggak tahu komunikan kita itu siapa, mungkin nanti ada perbedaan bahasa gitu Mas. Jadi kalau misalnya dia nggak ngerti bahasa kita itu kan pusingnya. Jadi kayak sebagai komunikator kita harus tahu juga harus mempunyai makna yang sama-sama dengan komunikan. Dan kita juga harus tahu Oh. mengenai apa yang sebenarnya komunikan itu inginkan gitu. Jadi bagaimana juga cara berkomunikasi yang baik, terus bagaimana cara agar komunikasi kita itu apa yang kita bicarakan itu tersampaikan dengan komunikan gitu. Itu tadi misalnya Oh. dengan jangan ada maksudnya kita tahu misalnya kita tahu ada perbedaan bahasa gitu kan. Kita tahu ada Hmm. perbedaan bahasa misalnya kayak aku nih baru balik dari apa ya balik dari waktu itu aku ke Bogor itu pertama kali Ya. aku ada beberapa bahasa yang aku nggak ngerti jadi aku cuman iya 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 padahal mungkin maksudnya A gitu tapi aku ngertinya B gitu jadi itu tuh harus kita tahu juga gitu komunikan kita itu siapa jadi kita tahu menggunakan bahasanya gimana terus ya itu tadi berlatih juga berlatih dengan dari cermin gitu gimana cara ngobrol kayak gitu Oh. gitu itu perlu berlatih juga sih mas sebagai komunikator biar komunikasinya semakin baik gitu. Oh, itu masih perlu ya? Ngomong di depan cermin gitu sambil Iya, sambil ngomong gitu masih masih ampuh iya, ya? masih ampuh. Jadi pura-pura aja tuh kayak banyak orang ngobrol aja bla 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 hai hai Hmm. gitu-gitu kayak banyak orang aja gitu. Oh, masih ternyata ya. Dipikir anak zaman Mm-mm. dulu doang yang yang seperti itu, ternyata anak zaman now juga seperti itu juga ya. Oh, ada Iya, yang tuh, ada yang apa namanya? eh memuji nih. Memuji itu. Oh, Kak Dumina cantik banget. Makasih, Makasih makasih. Gerald. Eh, Itu. Jadi apa namanya tipsnya tadi menurut Domina adalah supaya bisa menjadi seorang apa ya komunikator yang baik itu yang pertama kita perlu perlu bisa apa memahami juga ya gitu ya tadi apa namanya eh, yang di lokasi kamu itu bicara apa kita juga mau nggak mau harus tahu gitu ketika Domina yang orang yang asli dari Medan datang ke Bogor kuliah di sini nggak mau nggak mau harus tahu juga bahasa-bahasa di Mm-mm. Bogor kayak gitu ya. Iya. Oke. Oke, kayaknya tadi setelah kita 2 kali dan ternyata lo juga baru pada tahu kan ternyata Instagram Live itu dibatasi sekarang gitu dan sempat terputus. Nah, jadi apa namanya? Wah, ini ternyata sudah ada gangguan Udah. bocil-bocil yang sudah Ayah ayah. mengganggu, sudah mengganggu. Nah, ini Halo. sudah mengganggu. Saatnya berarti kita harus akhiri Mm-mm. Dimas Diskusi Humas episode kelima pada hari ini. Aku makasih banget sama Dumina yang udah jadi narasumber hari ini gitu ya. Jadi makasih banget nih udah banyak ngobrol-ngobrol dengan generasi milenial sama seperti saya gitu. Khususnya buat teman-teman yang era baby boomers dan lain sebagainya gitu. Sorry, ini obrolan anak-anak milenial, men gitu. Jadi apa namanya ya seperti inilah. Sorry kalau beda pandangan ya dengan
kalian-kalian yang baby boomers dan generasi lain-lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita hari ini tadi mengupas bagaimana humas dilihat dari kacamata seorang milenial gitu ya. Oke, makasih banyak Dum atas Makasih waktunya. banyak, Mas. Kapan-kapan sama-sama, saya yang makasih karena bisa live akhirnya sama Dumina gitu ya. Jadi makasih, sukses terus. Selamat juga kemarin udah lulus. Semoga bisa lanjut terus konsisten di Amin. bidang komunikasi gitu. Rencananya terus kan, maju terus Iya, dong untuk maju dong. komunikasinya Iya. gitu. Jangan gentar gitu ya. Tetap harus membangun apa yang sudah menjadi passionnya gitu. Iya. Oke, Semoga ada yang bisa diambil ya, dulu Mas. kenapa? Semoga ada yang bisa diambil dari omongan ini. Oh pasti dong, Dari pasti dong. Saya diskusi juga ini. jadi, iya pasti dong. Saya juga jadi dapat insight baru nih gitu, khususnya di teman-teman millennials gitu ya mengenai humas gitu, pandangan teman-teman millennials tuh seperti apa kayak gitu. Pasti dong, pasti itu pastilah bermanfaat buat teman-teman semua karena kan teman-teman semua di sini juga yang tadi menyaksikan juga mungkin nggak semuanya orang komunikasi gitu. Mungkin ada yang pengen tahu, terbukti dengan tadi banyak pertanyaan gitu ya dari yang pengen tahu mengenai personal branding, mengenai cara komunikasi di sosial media seperti apa gitu. Banyak yang pengen belajar. Itulah kenapa saya buat Dimas Diskusi Humas. Pede. Ditunggu episode selanjutnya, Mas. Iya, makanya jadi memang khusus untuk bisa diskusi khususnya bagi teman-teman yang memang ingin mengenal mengenai komunikasi gitu, mengenai humas gitu. Nanti mudah-mudahan saya bisa ajak-ajak juga teman-teman yang lain gitu ya, yang bisa berbagi, bisa sharing gitu ya, mengenai industri humas, PR, baik perannya, isunya, ataupun juga memang teman-teman yang punya boleh dibilang bukan dari kalangan humas, tapi punya prestasi dalam membangun achievementnya. Nanti kita kaitkan dengan komunikasinya humas ya gitu, pasti ada kaitannya gitu, seperti Iya. itu. Oke. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa follow IG-nya Dumina, @Dumina Sembiring, atau IG saya Iya. juga @_Dimas Mulyawan_. Spotify-nya nanti saya akan masukin juga obrolan kita hari ini di Dimas Diskusi Humas di Spotify sudah ada, dan juga di YouTube nanti kita akan coba masukkan di YouTube-nya Dimas Mulyawan. Oke, gitu aja ya, Dom. Makasih Iya. banyak ya. Makasih, Mas. Ya. Terima Oke. kasih. Selamat malam. Selamat Dah. malam.